أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqari'il qur'ani ma'a muhibbihi. Hadirin para pencinta Al-Quran dimanapun antum berada, tidak ada perkara yang penting yang harus kita goreskan dalam hati dan jiwa kita di dalam memaknai pertemuan indah pada siang hari ini di channel YouTube yang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi di antara channelnya, kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kenikmatan untuk operasional dalam hidup kita. Oleh karena itu, sudah kewajiban kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, serta memanfaatkannya untuk senantiasa semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hanya kepada Allah lah kita menyembah, hanya kepada Allah lah kita memohon, dan hanya kepada Allah lah kita menggantungkan harapan-harapan hidup kita. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang senantiasa berusaha untuk istiqomah menjalankan apa yang diajarkan serta apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta Al-Quran dimanapun antum berada, pada pertemuan Tahsin episode kedua ini saya akan membahas tentang pentingnya belajar makharijul huruf. Ya. Apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Ya. Masing-masing huruf hijaiyah memiliki satu tempat keluar huruf. Ketika huruf tersebut berada di tenggorokan, maka tidak boleh ada suara hidung. Akibatnya apa? Ketika kita salah makharijul huruf, akibatnya akan sangat fatal sekali, karena akan merubah arti dari ayat Al-Quran tersebut. Contoh, misalkan wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syadid ya. Shin besar ya. Apabila kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya. Tetapi apabila kalian kufur, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih ya. Shin besar di sini diganti dengan sin kecil, sadid misalkan ya. Ustadz, sin besar kayaknya udah biasa nih, kita inovasi baru aja ya, ganti sin kecil. Nah, tidak boleh seperti itu. Dalam Al-Quran tidak boleh ada istilah motivasi, inovasi, ya. Ada unsur mengganti huruf walaupun ada kesamaan, tidak boleh.
Ketika memang shin besar, baca shin besar, ya, tidak boleh diganti, ya. Nah, ketika shin besar tersebut di kata syadid itu diganti pakai sin kecil syadid, maka akan berubah arti, ya, menjadi mabuk artinya. Nah, itulah pentingnya kita belajar makhrijul huruf, ya. Agar apa? Agar kita mendapat kandungan pahala dari membaca Al-Qur'an. Ketika salah bacanya, ya dosa. Kecuali orang-orang yang dalam proses belajar, itu tidak apa-apa, dimaafkan. Ini yang tidak mau belajar, ya, tidak mau belajar sok-sokan baca Quran, nah itu akan menimbulkan dosa, ya. Baik. Nah, makhrajul huruf ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada al-jauf, al-halaq, al-lisan, ya, al-khayshum, ya, syafatain, ya. Nah, sekarang kita bahas dari al-jauf dulu. Apa itu al-jauf? Al-jauf adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan, ya. Hurufnya apa? Hurufnya yaitu huruf yang berada di mad tabi'i, ya. Mad tabi'i adalah huruf-huruf al-jauf. Apa itu? Alif sebelumnya huruf yang berharakat fathah, ya sukun sebelumnya huruf yang berharakat kasroh, waw sukun sebelumnya huruf yang berharakat dhammah. Itulah huruf-huruf al-jauf. Ketika pengucapannya kerasa di tenggorokan, di rongga tenggorokan dan rongga mulut, ya. Qala, kila, yaqulu, ya, seperti itu. Kesalahan yang sering terjadi ketika pengucapan al-jauf, ya, itu masuk hidung, ya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rusak di situ, ya. Jadi him di situ jangan masuk hidung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Him, bukan him, tapi him. Ya, memencet hidung itu bertujuan apa? Untuk mendeteksi suara itu masuk hidung atau tidaknya. Dengan cara apa? Mendeteksinya dengan memencet hidung, ya. Itulah kesalahan-kesalahan dari al-jauf, ya, ketika pengucapan itu sering sekali masuk hidung, ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu al-halaq, yaitu apa? Tenggorokan, ya. Huruf-huruf yang berada di tenggorokan ini, ya, terbagi 3 kategori, ya. Ada yang di pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan, ya. Nah, kita bahas dari bawah dulu, dari pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan ini adalah bagian terdalam dari tenggorokan. Hurufnya ada apa aja di situ? Yaitu hurufnya ada hamzah, ha, ya. Hamzah sama huruf ha, ha besar, ya. Nah, ketika pengucapan hamzah dan huruf ha itu tidak boleh ada suara hidung karena dia hurufnya di tenggorokan. A, I, U. A, I, U, ya, seperti itu. A, I, U, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a, ya. Huruf hanya ha, hi, hu, ya. Ya, tidak boleh ha, hi, hu, ya, tidak boleh berlebihan, ya, sesuai dengan makhrajnya, yaitu di pangkal tenggorokan. Hai, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Nah, itu huruf ha besar, ya. Nah, kita naik ke bagian atas, yaitu tengah tenggorokan, ya, di atas sedikit dari pangkal tenggorokan. Itu tengah tenggorokan. Hurufnya ada apa aja di situ? Yaitu hurufnya ada huruf ain sama huruf ha kecil, ya. Nah, huruf ain ini berada di tengah tenggorokan, otomatis tidak boleh ada suara hidung, ya. Nah, sering terjadi kesalahan dalam pengucapan huruf ain ini masuk hidung. Jadi a, nah, bukan a tapi a, ya.
Walaupun dia dipencet hidung ya, itu bunyinya a, tidak boleh a, tapi a, harus a, tidak boleh a, begitu ya. Uba, an, ani, a'na, minal mu'ni, ma'i, an, ani, a. Itu huruf ain ya. Nah, ini huruf ain ini harus betul-betul dilatih ya, karena mayoritas orang-orang itu ketika membacaan huruf ain ini masuk hidung ya, padahal itu huruf dari tenggorokan ya, tidak boleh masuk hidung. Huruf H, ya, H kecil ya, kawannya huruf ain adalah huruf H ya. Ha, hi, hu ya. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hahna, minal muhni, mahihan, haniha. Nah, seperti itu ya, huruf H ya, kerasa dia mengalir ya, sifat rikhwan itu kerasa kan, enggak boleh ha, hi, hu, bah. Nah, itu sifat rikhwannya kurang ya, jadi mengalir dia. Bah, bah ya. Nah, yang terakhir yaitu di ujung tenggorokan ya. Ujung tenggorokan ini hurufnya ada dua, ghin sama huruf kha ya. Gha, ri, gu ya. Gha, ri, gu. Jadi bukan go, gi, gu, bukan go, tapi gha, beda ya. Go sama gha ya. Gha, ri, gu, bag, gu, ghan, ghani, ghazna, minal mughni, maghiran, ghanira. Ya, itu huruf aghin ya. Temannya adalah huruf kha ya. Ada gitunya. Kha, khi, khu, bakh, khu, khan, khani, khakhna, minal mukhni, makhi, khan, khani, kha. Nah, itu ya. Nah, lagam-lagam yang tadi dibacakan bertujuan untuk melenturkan pengucapan huruf hijaiyah. Makanya dihafal ya. Dihafal dari a, i, u, ba ya. Sama terus diulang-ulang. A, i, atau misalkan mau nadanya seperti ini, bebas ya. A, i, u, ba. A, i, u, ba. A, i, u, ba. An, ani, a'na, minal mu'ni, ma'i, an, ani, a. An, ani, a'na, minal mu'ni, ma'i, an, ani, a. An, ani, a'na, minal mu'ni, ma'i, an, ani, a. Bebas ya, untuk nadanya bebas, silakan antum berkreasi ya, yang penting pengucapannya sesuai makhraj huruf ya, sesuai makhrajnya ya, seperti itu ya. Baik, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Apabila antum suka dengan channel ini, silahkan subscribe, like, share ya, dan komen ya, seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam belajar Al-Qur'an ya. Serta Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan juga memberikan rizki ya, hafalan Al-Qur'an kepada kita. Karena insyaallah kedepannya kita akan belajar sedikit demi sedikit ya, menghafal ayat-ayat Al-Qur'an ya, setelah bab ya episode tahsin ini beres ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, tahsin episode ketiga, kita akan membahas huruf-huruf yang berada di lidah atau alisan ya, di lidah. Nah, ini huruf hijaiyah ini mayoritas itu berada di menempelnya di lidah. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Jadi tengah lidah itu apa, pangkal lidah itu apa hurufnya, tengah lidah, ujung lidah. Kita akan bahas satu persatu ya. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.